Assalamualaikum, apa kabar ya semua? Semoga teman-teman, ayah dan bunda dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Hari ini teman-teman masih pada tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup di subtema 4 pembelajaran 2 sampai 3. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran sebelumnya, teman-teman sudah mengetahui tentang bagian-bagian apa saja sih yang ada pada tumbuhan dan daun-daun atau bentuk-bentuk daun. Teman-teman juga sudah mengetahui itu. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui video PowerPoint, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang mengenal biji, tunas, dan aneka ragam bunga. Melalui kegiatan Ayo Presentasikan, siswa dapat mengetahui macam-macam bunga dan bunga nasional dari berbagai negara. Melalui kegiatan eksplorasi, siswa dapat mengerjakan dan menyelesaikan pembagian angka kecil dan pembagian angka besar. Nah, kita mulai. Mengenal biji dan tunas. Salah satu ciri dari makhluk hidup yaitu berkembang biak. Pada tumbuhan, berkembang biak dengan cara biji, tunas, dan stek. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Biji terdapat di dalam buah dan buah berasal dari bunga. Tumbuhan dewasa yang berbunga akan menghasilkan buah dan berisi biji. Biji ini terbentuk karena ada proses penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Nah, di sini Bunda mempunyai contoh satu buah biji. Nah, jika dibelah bijinya, di dalam bijinya akan terdapat seperti ini ya teman-teman. Nih, ini contoh bijinya. Lalu yang berwarna putih ini dinamakan embrio atau calon tumbuhan baru. Dan yang berwarna pink ini dinamakan kotiledon atau sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Nah, ini calon tumbuhan barunya. Nah, biji ini diselimuti atau dilindungi oleh kulit ya teman-teman. Jadi biji ini tidak mudah rusak. Dan selanjutnya ini adalah tahapan perkembangbiakan dengan biji. Nah, di sini Bunda mempunyai contohnya yaitu pohon mangga. Nah, pohon mangga, jika lagi musim mangga, pohon mangganya akan berbunga. Nah, ini contoh bunganya. Nah, ini kalau didekatkan seperti ini bunganya ya. Nah, di bunga ini akan terjadi proses penyerbukan ya, teman-teman. Nah, setelah berhasil proses penyerbukannya akan tumbuhlah mangga ini, akan berbuah mangga. Nah, di dalam mangga ini terdapat biji buah mangga. Nah, ini bijinya ya teman-teman. Jika teman-teman ingin menanamnya kembali, sangat bisa ya. Nah,
teman-teman bisa langsung menanamnya pada tanah atau media tanam yang teman-teman inginkan. Nah, setelah beberapa hari teman-teman tanam, dia akan tumbuh akar, lalu tidak lama kemudian akan tumbuh tunasnya. Ini tunasnya ya, atau pohon barunya. Nah, setelah beberapa minggu atau beberapa bulan, akan tumbuh pohon kecil seperti ini ya, dengan akar yang sudah mulai kuat. Nah, lalu ketika sudah berbulan-bulan, sudah 1 tahun, dia akan seperti ini, akan besar, akan tumbuh, dan seterusnya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya tunas. Tunas adalah tumbuhan baru atau anakan yang tumbuh dekat dengan induknya atau di bagian tubuh induknya. Tunas muda menjadi tumbuhan baru dan tumbuh di sekitar induknya sehingga menjadi rumpun. Tunas tidak tergantung pada induknya. Walaupun induknya ditebang, tunas tetap akan tumbuh. Jadi, tunas ini dia mandiri, walaupun dia hidupnya dekat dengan induknya. Dan jika induknya ini ditebang, tunas muda ini akan tetap hidup, walaupun tidak ada lagi induknya. Nah, ini ada beberapa contohnya. Yang pertama di sini Bunda punya tanaman cocor bebek. Lalu yang kedua, yang di tengah ini ada pohon pisang. Teman-teman boleh dicek jika teman-teman dekat dengan kebun pohon pisang atau teman-teman menanam pohon pisang, bisa dilihat kalau dia itu sudah tumbuh tunasnya, berarti dia ada di tunasnya itu ada di sebelah induknya gitu ya. Lalu di sini juga ada pohon bambu ya, pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Nah, tadi kan kita mau menanam ya teman-teman, terutama Bunda Irin ingin menanam. Nah, di sini Bunda mempunyai 8 biji buah mangga yang ingin Bunda tanam pada 2 media yang sudah Bunda sediakan. Pada setiap media Bunda masukkan 4 biji buah mangganya ya teman-teman. Nah, jadi kalau dituliskan menggunakan angka jadinya seperti ini. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Ya. Mengapa 4? Karena dalam satu media tanam ini Bunda masukkan 4 biji buah mangga. Jadi jika ditambahkan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Ya. Nah, ini Bunda punya contohnya yang lain. Contoh yang lain. Oke. Di sini ada 64 dibagi 4 sama dengan berapa? Nah, untuk pembagian ini teman-teman menghitungnya dari angka yang paling depannya terlebih dahulu ya, bukan dari angka yang belakangnya. Nah, ini cara menuliskannya seperti ini ya, 64 dibagi 4. Lalu, 6 dibagi 4 sama dengan 1. Karena 1 dikali 4 sama dengan 4. Nah, 4-nya turun, lalu 6 dikurang 4 sama dengan 2. Nah, lalu seperti ini.
24 dibagi 4 sama dengan 6. 26 dikali 4 sama dengan 24. Lalu dituliskan dikurangi 24 dikurang 24 sama dengan 0. Nah, berarti hasil dari 64 dibagi 4 sama dengan 16. Pintar sekali teman-teman. Kita hitung bersama lagi ya untuk soal selanjutnya. Sudah siap? Oke. Nah, di sini Bunda mempunyai soal dari ratusan ya. 106 dibagi 2. 106-nya ada di dalam, lalu 2-nya ada di luar. Nah, kalau seperti ini, berarti 10 dulu. Angka 1 dan 0, 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. 10 dikurang 10 sama dengan 0. Lalu 6-nya turun ya teman-teman, angka 6-nya turun. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Jadi, hasil dari pembagian 106 dibagi 2 sama dengan 53. Hebat-hebat nih teman-teman, Masya Allah. Nah, sekarang kita akan mengenal bagian-bagian pada bunga. Bunga merupakan pucuk yang mengalami perkembangan. Bunga sangat penting untuk perkembangbiakan tumbuhan. Pada tumbuhan, bunga berperan sebagai tempat berlangsungnya perkembangbiakan. Karena pada bunga terdapat alat-alat reproduksi, yaitu putik dan benang sari. Peristiwa penyerbukan yaitu jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik dan merupakan awal terjadinya perkembangbiakan pada tumbuhan. Dan bagian pada bunga terdiri dari 4 bagian. Nah, udah tunjukkan ya. Bagian yang pertama adalah kelopak. Nah, ini kelopak ini biasanya menyerupai daun ya, dan warnanya pun hijau. Nah, lalu yang kedua ini adalah mahkota bunganya. Nah, yang berwarna pink ini adalah mahkota bunganya atau helaian bunganya ya. Nah, seperti gambar di samping ini berarti ini mahkota bunganya. Mahkota bunga berguna untuk menarik serangga agar datang dan membantu penyerbukan. Lalu bagian yang ketiga adalah benang sari. Nah, ini dia penampakan dari benang sari. Nih, benang sari terdiri dari tangkai sari, nih tangkainya atau benang sarinya. Lalu ada kepala sarinya. Dan benang sari biasanya terletak di tengah-tengah mahkota bunga. Nah, seperti gambar yang di samping, ini di sini ada benang sarinya. Dan benang sari ini adalah alat kelamin jantan. Ya. Bagian yang ketiga adalah bagian yang keempat adalah putik. Nah, ini dia. Ini adalah putik. Nih, yang ada kantungnya ini. Nah, ada tangkainya, ada kepalanya. Ini adalah putik ya. Putik merupakan alat kelamin betina terdiri dari tangkai putik. Ini tangkai putiknya. Dan kepala putik. Pada dasar putik ini terdapat bagian yang akan menjadi buah dan biji. Nah, ini
bakal bijinya ini yang titik warna kuning ya. Nah, ini adalah dasar bunganya yang suka teman-teman petik. Dan ini tangkai bunganya ya. Nah, ada yang tahu ini gambar dari bunga apa ya, teman-teman? Benar sekali. Sekarang kita akan mengenal bunga bangkai dan bunga Rafflesia arnoldi. Ya. Yang pertama kita akan membahas tentang bunga Rafflesia arnoldi. Mohon maaf, kita akan bahas dulu yang bunga bangkai ya. Bunga bangkai atau Amorphophallus titanium. Nah, bunga bangkai bisa berkembang biak dengan umbi. Ya, bunga bangkai memiliki lebar 50 sampai 70 cm dan tingginya mencapai 2 meter. Lalu di sini ada Rafflesia arnoldi atau Rafflesia Sumatra. Kenapa bunga ini dinamakan Rafflesia arnoldi? Karena yang menemukan bunga ini adalah Arnoldi. Ya, jika tidak salah namanya. Atau bisa juga disebut dengan tanaman padma, bunga padma. Rafflesia arnoldi adalah bunga padma, bisa tumbuh di hutan-hutan yang lembab dan merupakan bunga langka. Bunga ini mengeluarkan aroma yang tidak sedap ya teman-teman. Tetapi aroma yang tidak sedap ini sangat disukai oleh serangga. Jadi serangga-serangga masuk ke dalam sini dan menjadi santapan nikmat untuk bunga Rafflesia arnoldi. Ya. Selanjutnya, wow, apa ini? Mari mengenal bunga nasional suatu negara. Sudah siap teman-teman? Nah, ada yang tahu ini nama bunganya apa? Benar sekali, ini adalah bunga iris. Bunga iris ini adalah bunga nasional dari negara Prancis. Ya, dari negara Prancis. Lalu bunga iris ini bisa dijadikan essential oil ya. Dan memiliki berbagai warna. Ada yang warna kuning, ada yang warna putih. Nah, selanjutnya, ada yang tahu ini apa? Ya, benar sekali. Ini adalah bunga melati. Bunga melati ini adalah bunga nasionalnya bangsa Indonesia, yaitu bangsa kita. Ya. Lalu, ini bunganya cantik sekali. Ada yang tahu nama bunga ini? Benar, bunga ini bunga tulip, berasal dari Belanda dan menjadi bunga nasional Belanda. Ya. Dan merupakan tumbuhan berumbi yang tingginya 10 sampai 70 cm. Daunnya ini berlilin, jadi seperti tanaman atau tumbuhan yang palsu-palsu gitu ya teman-teman. Tapi ini asli. Dan bunganya berukuran besar dengan warna merah, oranye, kuning, hijau, biru, ataupun ungu. Ya. Selanjutnya
Nah, ada yang tahu bunga cantik ini namanya apa? Benar sekali. Bunga ini namanya bunga anggrek. Berasal dari Indonesia dan menjadi bunga nasional Indonesia. Bunga anggrek atau disebut juga dengan puspa pesona karena bunga ini sangat mempesona dan cantik sekali. Selanjutnya di sini ada bunga ini biasa kita temukan di pegunungan. Siapa yang suka mendaki gunung, lewati lembah? Oke, di sini ada benar sekali teman-teman. Ini adalah bunga Edelweiss atau bunga abadi. Karena bunga ini tidak akan mati, ya. Jadi kalau teman-teman lihat dan teman-teman mempunyainya di rumah, itu pasti bentuknya akan masih dan tetap seperti itu, warnanya pun akan seperti itu. Dia kalau layu itu dan kering itu lebih bagus karena dia tidak akan mati ataupun busuk seperti bunga-bunga yang lainnya. Bunga nasional bunga Edelweiss ini adalah bunga nasional dari negara Swiss. Dan biasanya bunga Edelweiss ini hidup di sekitar bebatuan di atas permukaan laut sekitar 1.800 sampai 3.000 meter di atas permukaan laut ya teman-teman. Nah, tetapi bunga Edelweiss ini bunga yang dilindungi. Jadi ketika teman-teman mendaki gunung, tidak boleh sembarangan dan tidak boleh untuk memetik bunga ini karena bunga ini dilindungi ya teman-teman. Harus diingat, bunga ini adalah bunga yang dilindungi. Nah, selanjutnya ini bunga apa ya teman-teman? Bunga ini bunganya bagus sekali dan hidupnya di air. Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Bunga lotus. Bunga lotus merupakan bunga nasional dari negara Mesir. Bunga ini termasuk dalam jenis bunga lili air. Tumbuh di air dan bunganya mengembul ke atas permukaan air. Jadi dia hidupnya itu di atas air, ya. Nah, ini bunganya dan ini daunnya. Jadi dia ada di atas air gitu, teman-teman. Bagus sekali jika teman-teman ingin menanam ini. Selanjutnya, wow, pasti ini teman-teman tahu ini bunga apa namanya? Benar sekali, ini identik dengan Jepang pastinya. Pastinya teman-teman juga sudah tahu itu. Ya, betul. Namanya adalah bunga sakura. Bunga sakura merupakan bunga nasional dari negara Jepang. Ya. Bunga sakura hidup pada musim semi, yaitu sekitar akhir Maret hingga akhir Juni. Selanjutnya, ini ada tanaman, mohon maaf, ini ada bunga. Ini sangat familiar, pasti teman-teman tahu. Ini bunga apa namanya? Benar sekali, ini adalah bunga mawar. Bunga mawar ini adalah bunga nasional dari negara Siprus. Ya. Nah, banyak tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan biji. Tumbuhan banyak manfaatnya bagi manusia, seperti sebagai bahan makanan dan penghasil oksigen.
Jenis dan ciri-ciri bunga beraneka ragam. Bunga-bunga tersebut menjadi kekayaan alam bagi Indonesia. Terhadap kekayaan alam yang kita harus menjaga dan merawatnya agar selalu terawat dan lestari. Jadi, kita sebagai manusia harus selalu merawat dan menjaga kelestarian alam ya teman-teman. Seperti contohnya tidak tidak memetik dedaunan jika tidak diperlukan atau daunnya itu tidak mati, lalu tidak memetik bunga sembarangan. Nah, contohnya seperti bunga edelweiss. Bunga edelweiss itu tidak boleh sembarangan teman-teman ambil atau teman-teman petik ya, karena itu adalah tanaman yang langka dan dilindungi. Terima kasih teman-teman sudah menonton video untuk hari ini. Bunda ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah menonton videonya. Semoga apa yang Bunda sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman. Bunda akhiri dulu ya untuk video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.